Haleluya, saudaraku, kita sudah bernyanyi, sudah mengikuti liturgi yang dibagikan. Saatnya tiba kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Samuel pada pasalnya yang ke-25, 1 Samuel 25 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. 1 Samuel 25 ayat pertama sampai dengan ayat 17. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kembali kami keluarga besar Jemaat Getsemani yang saat ini ada di rumah kami masing-masing. Kami masih dalam situasi COVID sehingga kami belum bisa untuk beribadah bersama-sama dalam keluarga. Oleh sebab itu berkati kami dalam ibadah keluarga yang melalui YouTube ini Tuhan. Kami percaya kuasa sama pada saat kami berkumpul, pada saat dimanapun kami berada. Kami percaya kemuliaan Tuhan pun terjadi. Dalam nama Yesus, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. 1 Samuel 25, 1-17. Saya bacakan buat kita semua, atau kita mau sama-sama baca juga tidak apa-apa. Baik. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahu kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Apa waktu sekarang ia ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya? Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Masakan aku mengambil roti, air minum?" Ya. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya,
kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mempraktekkannya. Yesus katakan berbahagia. Shalom saudaraku. Malam hari ini kita mau belajar kembali dari Daud, Nabal, dan Abigail. Ya, Abigail. Iya, ya, Abigail ini di sini dikatakan bahwa dia orang yang bijaksana dan cantik, ya, pada ayat yang ke bijaksana dan cantik. Sedangkan suaminya itu seorang yang kasar dan jahat. Nabal itu artinya bebal. Ya, bebal, Nabal, orang bodoh. Tapi dia kaya. Abigail tidak tersurat di sini mengenai bagaimana dia bisa kawin dengan Nabal. Yang jelas kecantikan Abigail itu ya membuat mungkin, dan juga Abigail mungkin dari keluarga yang miskin, ya, sehingga bisa saja terjalin hubungan dengan Nabal yang kaya. Nah, untuk itu hari ini kita mau belajar dari Abigail. Ya. Apa yang terjadi? Cerita ini menceritakan tentang Daud yang pada saat itu sedang berada di Karmel dengan pasukannya, ya, yang mungkin pada saat itu dia juga sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, sehingga mereka lari ke Karmel sana. Nah, untuk itu mereka selalu ada di sana, sehingga kambing domba daripada Nabal itu selalu aman, ya. Dikatakan di situ mereka bilang bahwa ketika dikatakan bahwa mereka seperti pagar tembok, ya, sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Artinya dombanya tidak mereka selalu menjaga kambing dombanya, ya, aman lah ibaratnya. Nah, pada saat hari itu ada perayaan memotong kulit domba. Ya. Jadi pengguntingan bulu domba, pengguntingan bulu domba. Nah, kemudian akhirnya Daud menyuruh 10 orang ke sana setidak-tidaknya karena perayaan, ya, dia berbelas kasihan lah kepada Daud dengan mungkin memberikan sebagian apakah makanan atau apa saja, ya, untuk kebutuhan daripada Raja Daud. Haleluya. Nah,
Tapi waktu mereka datang ke sana, singkat cerita mereka ditolak. Nabal katakan, siapa Daud? Aku tidak kenal dia. Ya, Nabal katakan, ayatnya yang ke ayat 10 katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Katakan begitu ya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaianku yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu dari mana mereka datang. Haleluya. Ya. Nah inilah yang terjadi. Artinya ini masih dalam lingkungan Israel ya. Israel. Dan sudah tersebar bahwa Samuel sudah memberkati Daud yang nantinya menjadi raja atas Israel. Ya. Nah, untuk hal itulah maka bujang dari salah satu Nabal memberitahu kepada Abigail ya, tentang kejadian ini. Akhirnya mari kita akan belajar dari Abigail apa yang Abigail lakukan. Ya, seorang istri, bagaimana dia bisa bersikap karena Daud sudah marah dan dia sudah menyiapkan 400 pasukannya untuk datang kepada Nabal dan akan disikat habis itu. Ya, Nabal dan seisi rumahnya. Oleh sebab itu Abigail, lihat, hari ini kita mau belajar apa tindakan Abigail. Ya, apa yang dia lakukan untuk bisa menanggulangi hal ini. Nah, mari kita lihat saudaraku. Kita baca ayat yang ke-24. Sebelum masuk ayat 24, kita lihat ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, serta 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Haleluya. Bagaimana dia, pertama yang dia lakukan, dia mempersiapkan dulu segala sesuatu. Saudaraku ya, untuk dia bawa kepada Daud. Nah, itu yang pertama, dia mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Kemudian saudaraku, yang berikut yang dilakukan oleh Abigail, ayat 24 kita baca. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai, lalu sujud menyembah dia di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, karena dia tahu siapa Daud ya. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Haleluya. Lihat ya. Artinya bagaimana seorang Abigail mau mengorbankan ya. Dia katakan, aku sajalah Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Ya. Dia rela datang kepada Daud karena dia tahu siapa Daud. Ya. Daud itu pasukannya luar biasa. Pasukan gagah berani dan memang orang-orang berperang semua. Kalau dia bilang bunuh ya bunuh. Ya, selesai. Tidak ada pakai nanti kong. Langsung saat itu juga. Nah, Abigail tahu tentang hal ini. Untuk itu dia mau
dia mau datang dan dia sujud di kaki daripada Daud, dan dia menyatakan bahwa aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Haleluya. Izinkanlah aku untuk berbicara. Saudaraku, lihat. Ada salah satu hal yang dia lakukan. Dia rela berkorban, menanggung kesalahan daripada suaminya. Saudara tahu, sebenarnya Abigail sendiri sudah jenuh ya, hidup dengan Nabal ini. Karena Nabal ini pemabuk, ya, kemudian kasar, ya, suka memukul. Kalau sudah mabuk suka durzila, bermain dengan perempuan lain. Siapa istri yang tahan dengan hal itu? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Abigail. Dia menyatakan, biarlah aku yang menanggung perbuatan itu. Izinkanlah Tuanku untuk mendengarkan pembicaraanku. Haleluya. Yesus rela mati, turun ke dunia ini, mati karena menanggung dosa saudara dan saya. Dia tidak melihat siapa saudara dan saya, tapi dia melakukan suatu pengorbanan, ya, pengorbanan tanpa pamrih, tanpa melihat siapa engkau. Abigail, sebenarnya keharmonisan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, ya, karena tabiat yang tidak baik dari suaminya. Tetapi apa yang dilakukan suaminya, Abigail berkata bahwa biarlah aku yang menanggung. Wanita yang bijaksana, yang pertama, poin terjadi, dia rela menanggung segala hal dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari kita lihat kembali ya, yang berikut. Janganlah, ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Lihat ya. Dia objektif. Dia berkata benar. Tidak berkata bohong. Dia katakan bahwa suaminya ini adalah bebal orangnya. Orang dursila. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Bebal itu bodoh. Ya, orang bodoh. Tetapi aku tidak melihat waktu Tuanku datang gitu ya. Orang-orang Tuanku datang ke tempat itu. Haleluya. Ya. Kembali dia menyatakan suatu kebenaran. Dia tidak membohong, dia tidak menyatakan bahwa kalau suaminya berbuat seperti itu, yang biasa terjadi istrinya ikutan juga gitu loh. Ya, membela suaminya. Nah, ini yang sering terjadi di antara kita. Sesuatu yang tidak benar itu yang dipertahankan, karena ini suami saya mesti bela dia, apapun yang terjadi saya mesti tetap, ya, padahal sudah salah dia. Nah, demikian ya, kadangkala kita seperti itu, tapi Abigail tidak. Dia menyatakan kebenaran. Tetapi lihat, dia tidak menyudutkan suaminya. Dia nyatakan kebenaran. Memang dia orang yang bebal. Tadi dikatakan dia orang kasar, jahat. Ya, di ayat yang pertama itu mempunyai orang yang Nabal. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Di sini ditambahkan lagi bahwa dia katakan ayat 25, sebab seperti namanya demikian. Orang yang dursila. Ya. Dursila itu suka main perempuan. Ya. Suka mabuk-mabuk.
suka berjudi dan segala macam itu. Dursila dan orangnya bebal. Dia katakan yang sebenarnya, saudara. Jadi dia tidak mengikuti arus suaminya salah, dia juga harus mempertahankan kesalahan itu. Tidak, tetapi dia melakukan yang benar. Nah, ayat yang ke-26, oleh sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap niatmu. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Haleluya, saudaraku. Ya, kita lihat bahwa di sini Abigail mau mengatakan bahwa Nabal ini tidak ada arti apa-apa buat Tuanku. Tuanku bukan levelnya lah bagi Nabal ini. Tuanku di atas, Nabal ini tidak ada arti. Dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Haleluya. Jadi salah satu bentuk Abigail di sini turut memberitahu kepada Daud ya tentang mengingatkan Daud tentang pertobatan. Daud waktu dia melakukan pembunuhan terhadap Uria, maka dia bertobat, saudara, dari kesalahan itu. Berjanji untuk tidak menggunakan pedang membunuh bangsanya oleh tangannya sendiri. Tapi hukuman itu berlangsung bahwa siapa yang mempergunakan pedang akan mati juga dengan pedang. Suatu bukti anaknya mengejar-ngejar Daud ya, dengan pedang. Anaknya meniduri selir-selir daripada Daud. Itu jelas hukuman dan dia terima itu. Daud terima itu. Abigail mengingatkan dia kembali. Ya, Abigail mengingat. Oleh sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Haleluya. Jadi dia mengingatkan Daud kembali. Ya. Kemudian ayat yang ke-30. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Haleluya. Ya.
Jadi marilah kita contoh Abigail. Yang pertama, dia mau rela berkorban. Yang kedua, dia melakukan kebenaran di atas segala-galanya. Haleluya. Ya, kebenaran di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, dia mengingatkan Daud. Ya, dia mengingatkan Daud. Dia mengingatkan Daud tentang dia mengingatkan Daud tentang pertobatannya, ya, bahwa padahal dia sendiri tidak tahu Abigail. Itulah kalau dasarnya orang itu benar, hidup di dalam kebenaran, ya, mengandalkan firman Tuhan, maka Roh Kudus bekerja untuk menyatakan demikian. Abigail mengarahkan orang kepada Tuhan seperti yang dikatakan kepada Daud sewaktu ia menghadap Daud. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari, ampunilah kecerobohan hamba-Mu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan peran Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu. Iya, haleluya. Berapa kali dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, Daud loh. Ya, 2 kali punya kesempatan, tapi dia tidak melakukannya. Itulah pertobatan Daud. Ya, sehingga Daud itu menjadi orang yang luar biasa, saudaraku. Nah, kata-kata inilah yang yang akhirnya membuat Daud pada ayat yang ke-32 lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ya. Ada satu lagi saudara, artinya dia pulang, Abigail pulang, dan pada saat dia berjumpa dengan suaminya itu, suaminya sedang mabuk. Ya, tetapi waktu pagi ketika sudah hilang, sampai Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan oleh perempuan itu sepatah kata pun. Lihat ya, dia pulang dan dia memberitahukan apa yang sudah dia lakukan, begitu loh. Ya, apa yang sudah dia lakukan. Haleluya. Ya, istri yang bijaksana. Karena lihat suami sedang mabuk, dia sabar dulu. Dia tunggu waktu yang tepat besok pagi. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Haleluya. Terhentilah jantungnya dan ia membantu. Ayat berikutnya, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Haleluya. Nah inilah situasi yang terjadi bagaimana kita mau mengambil contoh yang baik dari seorang Abigail. Saya percaya firman ini bermanfaat buat Bapak Ibu Saudara sehingga dapat mengambil yang terbaik. Ada beberapa hal. Pertama yang tadi, dia menjadi orang yang sangat amat bijaksana. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Kemudian dia menghadap Daud dan dia menyatakan bahwa saya siap menanggung segala sesuatu, tapi mohon izin untuk Tuanku mendengar pembicaraan. Haleluya, ya. Dia rela berkorban. Kemudian yang kedua dia menyatakan kebenaran. Memang suaminya itu bebal, suaminya itu bodoh, ya. Suami itu dursila, dia kata. Katakan yang sebenarnya. Dan yang berikut,
Yang ketiga, dia tanpa dia sadari dia bilang bahwa dia mengingatkan Daud bahwa pertobatan Daud tidak lagi mau menumpahkan darah dengan tangannya. Ya. Dia tidak menumpahkan darah dengan melalui tangannya. Itu mengingatkan dia. Dan yang berikut, ya haleluya. Dia dengan perkataan demikian, lihat, artinya Daud langsung respon ya. Ayat 32 itu, terpujilah. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku. Setelah itu dia pulang, dia mau kasih tahu apa yang sudah dia lakukan. Lihat ya, memberitahu kepada suaminya apa yang sudah dia lakukan. Dia memberitahu, tapi suaminya mabuk, besok pagi dikasih tahu, jantungnya langsung berhenti. 10 hari kemudian matilah Nabal. Haleluya. Jadi biarlah Tuhan yang menghukum, bukan manusia yang menghukum. Nah, kemudian akhirnya Daud mengambil Abigail menjadi istrinya. Demikianlah saudara firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya kita semua diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu kepada jemaat kami, jemaat Getsemani, dimanapun berada. Tuhan lawat setiap mereka, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhannya selalu ada bagi mereka. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Aku percaya mereka akan terus diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Hamba doa biarlah virus corona ini berakhir, sehingga saudara-saudara kami yang sudah rindu untuk dapat berkumpul beribadah bersama dengan kami terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, berilah yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita. Haleluya.